Angan-angan memenjarakan diri dan merapuhkan iman. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Quran Surat An-Nisa, 123. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak terbuai oleh mimpi-mimpi indah atau angan-angan kosong. Angan-angan al-amani adalah ilusi atau khayalan dan merupakan salah satu alat atau perangkat yang dipergunakan setan untuk menyesatkan umat manusia. Menurut pakar tafsir Al-Razi, angan-angan itu tercela dan dikecam oleh agama, karena menimbulkan dua keburukan, yaitu 1. Sifat loba, garis bawah Al-Hirsch garis bawah. Karena loba, seorang bisa menghalalkan segala ambisi untuk menggapai keinginannya. 2. Sifat ingin kekal, al-amal, di dunia. Karena merasa kekal di dunia, seorang bisa lupa diri dan tidak perlu bertobat, serta tidak akan berpengaruh baginya petuah atau nasihat. Saudaraku, menurut Imam Ghazali, seseorang yang membenamkan diri dalam dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi ia berharap memperoleh surganya, maka harapannya tentu tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut orang yang berbuat demikian sebagai orang yang kerdil dan tidak tahu diri. Kata beliau, orang kerdil lagi tidak tahu diri adalah orang yang mengikuti dorongan hawa nafsunya, tetapi ia mengharap surga dari Allah. Jadi, kita harus dapat memilih dan memilah mana angan-angan dan mana harapan. Kata harapan, optimis dan angan-angan adalah kata yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketiga kata ini memiliki perbedaan arti yang cukup signifikan. Dengan mengetahui perbedaannya, kita dapat mengetahui apakah selama ini kita sedang menumbuhkan harapan, rasa optimis atau angan-angan. Mari kita evaluasi diri. Menurut Sane J. Lopez di dalam bukunya garis bawah Making Hope Happen, garis bawah harapan adalah sebuah keyakinan akan masa depan yang lebih baik dan di saat yang bersamaan muncul keberdayaan untuk mewujudkan hal tersebut. Jika dilihat dari pengertian harapan di atas, ada dua unsur yang sangat penting yaitu bagaimana kita melihat masa depan dan bagaimana kita merasa berdaya. Inilah yang membedakan antara harapan, optimis dan angan-angan dilihat dari kedua unsur di atas. Optimis memiliki unsur yang pertama, yaitu memiliki keyakinan yang tinggi terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan, namun kita tidak memiliki daya kuasa untuk mewujudkan hal tersebut. Angan-angan justru tidak memiliki kedua unsur di atas. Angan-angan adalah sebuah keinginan akan sesuatu yang terjadi di masa depan, yang keinginan tersebut tidak didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi, di saat yang bersamaan juga tidak ada kuasa atau kendali di dalam mewujudkan hal tersebut. Ketiga hal di atas, baik harapan, optimis dan angan-angan memiliki satu kesamaan, yaitu adanya keinginan. Perbedaannya terletak pada keyakinan bahwa keyakinan itu bisa diwujudkan atau tidak, dan keyakinan bahwa saya bisa mewujudkannya atau tidak. Perbedaan kedua, harapan akan memberikan energi bagi seseorang untuk bertindak lebih baik dibandingkan dengan optimis dan angan-angan. Di dalam harapan muncul sebuah rencana, muncul gambaran akan hal-hal yang sebaiknya dilalui, bahkan muncul hambatan-hambatan yang perlu diselesaikan. Gambaran tersebut begitu jelas sehingga seseorang tahu persis langkah-langkah yang akan dilakukannya untuk segera mewujudkan harapan tersebut. Maka jika saat ini kita memiliki sebuah keinginan yang mungkin saja belum terwujud, sebelum kita bertanya-tanya mengapa hal tersebut belum tercapai, coba evaluasi terlebih dahulu apakah keinginan tersebut termasuk harapan, optimis atau sekedar angan-angan belaka. Saudaraku, sesungguhnya angan-angan dapat merapuhkan iman. Kebanyakan manusia berpikir ingin hidup senang-senang dahulu, kemudian suatu saat bertaubat dan memperbanyak ibadah. Namun naas maut menjemput saat mereka sedang lalai dan belum banyak bekal amal. Allah Azza wa Jalla membenci kaum yang panjang angannya namun lupa beramal untuk akhiratnya. Kemudian maut menjemput mereka dengan tiba-tiba sedang mereka dalam ketidaksiapan. Mereka menyangka umur mereka panjang, sedang maut mengintai setiap malam dan siang. Banyak asa dunia belum tergapai, namun amal akhirat nyaris tak sampai. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali, nanti di akhirat menginginkan, kiranya mereka dahulu, di dunia, menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka, di dunia ini, makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr, 2-3. Maksud dari panjang angan adalah seseorang tenggelam dengan keduniaannya, dan berkeinginan mengejarnya terus sedang bersamaan itu ia berpaling dari akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa memang kebanyakan manusia panjang angan-angannya hingga menemui ajal mereka. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis-garis kemudian bersabda, ini adalah angan-angan, dan ini adalah ajal mereka. Dia, manusia, akan tetap seperti ini sampai datang garis yang terdekat, yakni ajal.
Hadis riwayat Bukhari. Namun yang mengherankan, manusia semakin dekat dengan ajalnya malah semakin panjang cita dan angan-angannya. Usia semakin tua, malah semakin bertambah kecintaannya terhadap dunia. Tentu melainkan orang-orang yang diberikan bimbingan dan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan jumlahnya hanyalah sedikit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang sudah tua senantiasa berhati muda pada dua perkara, dalam cinta dunia dan panjangnya angan-angan. Hadis riwayat Al-Bukhari No. 6420. Oleh karena itu, tinggalkan angan-angan yang muluk-muluk dalam hidup kita. Ini penting untuk meningkatkan iman. Sebab, hakikat dunia hanya sesaat saja. Banyak berangan-angan hanyalah memenjara diri dan memupuk perasaan garis bawah hubud dunia. Garis bawah padahal, hidup di dunia hanyalah sesaat saja. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun? Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Quran Surat Asy-Syu'ara, 205-207. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka merasa di hari itu, seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya sesaat di siang hari, di waktu itu, mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Seakan-akan mereka tidak pernah diam di dunia, hanya sesaat saja pada siang hari. Quran Surat Yunus, 45. Semoga setiap kita selalu ada harapan dalam diri, karena itulah satu-satunya alasan mengapa kita masih berjuang meraih ridha-Nya dalam kehidupan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjauhi angan-angan yang dapat merapuhkan iman untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rab. Angan-angan dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik. Angan-angan merupakan sebuah keinginan sesuatu yang terjadi di masa depan, yang keinginan tersebut tidak didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi, di saat bersamaan juga tidak ada kuasa atau kendali dalam mewujudkan hal tersebut. Pembahasan ini mengkaji tentang angan-angan dalam Al-Quran di Surah Al-Baqarah ayat 78, Surah An-Nisa, ayat 119, Surah Al-Hijr ayat 3, Surah Muhammad ayat 25. Di dalam Al-Quran angan-angan ditemukan sebanyak 9 kali, dari 9 kali penyebutan ada 2 bentuk penyebutan yang berbeda yakni Amani, dan Al-Amal. Adapun masalah dalam kajian ini adalah bagaimana penafsiran dari mufasir tentang angan-angan di dalam Al-Quran, serta bagaimana solusi Al-Quran tentang angan-angan menurut para mufasir. Pembahasan ini tergolong kajian kepustakaan, library research, dan metode penelitian ini ialah metode descriptive analysis, yaitu menganalisa serta menggambarkan bagaimana penafsiran para mufasir tentang angan-angan dalam Al-Quran. Adapun data primer dari pembahasan ini adalah Tafsir Ibnu Katsir karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir karya Wahbah As-Suhaili, dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder penelitian adalah literatur-literatur yang digunakan. Adapun data primer dari pembahasan ini adalah Tafsir Ibnu Katsir karya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir karya Wahbah As-Suhaili, dan Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder penelitian adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul pembahasan. Pembahasan ini mendapat kesimpulan bahwa kata angan-angan ada 2 macam bentuk yakni Amani dan Al-Amal. Amani berarti kebohongan, sedangkan Al-Amal tipu daya, menipu. Kesamaannya ialah sama-sama memberikan harapan palsu, angan-angan palsu dan lain sebagainya. Untuk mengatasi angan-angan ada 4 hal, yang pertama selalu mendekatkan diri kepada Allah, percaya dengan janji Allah, banyak mengingat kematian dan jangan menunda-nunda suatu pekerjaan.